Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini mengangkat berbagai hal yang kita lihat dalam hidup sehari-hari yang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, ekonomi, sosial, psikologi, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita hendak membincang kekonselor itu wajib bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya, MSI, konselor pastoral, dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana. Salam jumpa kembali Pak Sanjaya. Salam jumpa. Pak Sanjaya, kita hendak membincang kekonselor itu wajib. Pertanyaannya, Pak, mengapa ya kekonselor itu wajib? Iya. Karena ada yang bilang, aduh, kalau kekonselor itu kayak, wah nanti orang pikir apa, ada masalah apa berkaitan dengan kejiwaan. Nanti orang pikir saya punya gangguan kejiwaan dan sebagainya. Iya. Iya, kekonselor itu wajib. Kita bisa bercermin pada industri otomotif ya. Jadi beberapa perusahaan itu kan membuat mobil begitu. Lalu mereka juga mendirikan bengkel. Lalu kalau kita beli mobil baru, itu kan ada tuh servis berkala begitu ya. Betul. 1.000, lalu 5.000 lagi. Berarti kan ada pemeliharaan berkala begitu ya. Kan berarti ada wajib servis berkala begitu. Sehingga mobil itu menjadi nyaman untuk dikendarai. Lalu juga tidak mogok. Lalu tidak ada permasalahan. Dan kita pun merasa nyaman begitu. Beberapa orang tidak mau ke konselor, lalu dia jadi masalah bagi orang lain. Dia menjadi troublemaker, menjadi pemicu permasalahan, lalu akibatnya keluarga menjadi tidak harmonis, lalu lingkungan kerja juga menjadi penuh konflik, curiga satu dengan yang lain, komunitas gereja juga menjadi terganggu. Karena dia tidak istilahnya servis berkala tadi. Begitu. Jadi mesin aja perlu servis berkala ya. Nah, apalagi manusia perlu servis berkala juga begitu. Iya. Di saat-saat seperti apa ya kita perlu bahkan wajib kita ke konselor supaya kita juga bisa memeriksa diri nih, bisa ngecek perlu servis berkala aja di saat apa. Iya, ini pertanyaan yang bagus, yaitu saat mengalami krisis kehidupan. Ya, jadi ada beberapa macam krisis ya, yaitu krisis perkembangan, kemudian ada krisis insidental, lalu ada krisis eksistensial. Nah, kita bahas dulu yang krisis perkembangan. Ini terutama bagi orang tua. Ya, ayah dan ibu. Ada yang namanya usia emas. Periode 0 sampai 5 tahun itu. Dan di situ ada dua pilihan ini. Apakah seorang anak itu mengalami krisis atau tidak? Ya. Jadi di awal itu ada yang namanya apakah anak ini akan tumbuh menjadi orang yang penuh curiga, paranoid kepada orang lain, atau dia percaya pada orang lain, bisa mempercayai orang lain. Ya. Nah, ini orang tua perlu tahu ini. Wah, ini mungkin anak ini mulai sulit untuk berdekatan dengan teman-temannya, sulit untuk bergaul dengan orang lain. Nah, lalu dia selalu curiga terus bahwa dia akan dipukul, dia akan dihukum, dia akan diberi istilahnya hal-hal yang mengganggu, atau dia bisa percaya pada orang lain, bisa menjalin relasi dengan mereka. Nah, ini orang tua, ayah dan ibu perlu
waspada untuk bisa menemukan kalau mungkin anak ini seperti itu, lalu segera dibawa ke konselor anak, begitu ya. Lalu tahap yang kedua adalah apakah anak ini akan tumbuh mandiri, jadi dia mulai bisa ngurus dirinya sendiri, bisa makan, bisa mandi, berpakaian dan yang lainnya, atau dia tumbuh menjadi anak yang pemalu dan ragu-ragu. Kalau mau apa-apa, minta izin dulu ke orang tuanya. Ragu-ragu, dia bisa enggak ya melakukan ini? Atau dia kalau ada tamu tidak mau keluar, menyembunyikan diri. Nah, ini orang tua nampaknya perlu waspada terhadap hal itu. Ya, masih di usia 0 sampai 5 tahun, apakah dia punya rasa inisiatif? Punya inisiatif yang tinggi atau merasa bersalah? Kalau habis melakukan sesuatu terlalu begitu. Dia merasa, aduh, saya keliru ini, saya salah ini. Lalu menyembunyikan diri atau minta maaf, atau dia tidak punya istilahnya inisiatif sendiri untuk melakukan ini atau itu. Lalu dia cenderung kalau sudah ada sesuatu malah merasa dirinya bersalah. Nah, ini di usia emas 0 sampai 5 tahun, orang tua perlu melihat anaknya bagaimana, putra-putrinya bagaimana. Terkadang kan ada orang tua yang menganggap itu kayak biasa begitu, oh mungkin masih anak-anak. Nggak mau keluar, ya biarlah memang orangnya begitu gitu. Itu nah, kalau dari penjelasan ini kan justru orang tua mestinya udah mulai aware begitu ya, waspada bahkan, dan disarankan untuk ke konselor anak begitu. Iya, jadi kalau frekuensinya itu terjadi berkali-kali, ada tamu lalu dia tidak mau keluar, mau diri, lalu juga tidak berani dekat, tidak berani berkomunikasi, lalu kemudian ada tamu lagi dia begitu, dan itu berulang terus-menerus, nampaknya orang tua perlu waspada untuk hal ini. Dan istilahnya krisis tahap sebelumnya itu mempengaruhi krisis berikutnya, mempengaruhi lagi krisis berikutnya. Jadi kalau usia emas ini nampaknya banyak sekali krisis dan diabaikan begitu, dan diabaikan, nanti di sekolah dasar juga akan terjadi begitu. Lalu juga kita lanjutkan ke usia sekolah dasar, itu anak-anak biasanya produktif, kreatif. Lalu dia juga istilahnya banyak sekali melakukan karya-karya. Dia bisa naik sepeda, dia bisa menggambar, menulis, membaca. Lalu dia juga memiliki karya. Dia juga melakukan istilahnya banyak hal sehingga dinamakan produktif, industri produktif begitu. Atau dia merasa inferior. Dia sudah menghasilkan karya tapi merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, ini di usia sekolah dasar nampaknya perlu diperhatikan anak-anak yang sebetulnya dia bisa. Tetapi kenapa kok dia merasa inferior, merasa rendah diri, merasa tidak mampu melakukan banyak hal begitu. Lalu dilanjutkan di usia SMP dan SMA, itu apakah remaja ini sudah terbentuk identitasnya? Atau dia konflik peran? Jadi konflik peran. Jadi di usia SMP dan SMA masih bingung istilahnya. Saya mau melanjutkan ke sekolah apa? Saya mau jadi apa? Jadi masih bingung terus antara mau jadi dosen dengan jadi pendeta misalnya, antara mau jadi penyanyi dengan menjadi tour guide atau apa. Jadi bingung terus sehingga dia confused begitu. Atau sudah mantap bahwa saya akan masuk ke SMA bagian ilmu pengetahuan alam dan eksakta. Dan kenapa mengambil itu begitu ya? Karena saya unggul misalnya, memiliki kemampuan skolastik yang tinggi, inteligensi saya superior, dan saya berminat untuk hal-hal yang berkaitan dengan sains misalnya.
Nah, itu berarti identitasnya sudah jelas begitu. Ya. Lalu ada juga ini yang sekarang mulai ngetren ya, quarter life crisis Nah, gitu. ngetren nih istilah quarter life crisis ini apa ini Pak? Atau sering diterjemahkan krisis seperempat abad gitu ya. Ini usia antara 18 sampai 30 tahun ya. 18 sampai 30. Itu suatu periode di mana seseorang merasakan krisis emosional ketika mereka harus menentukan pilihan hidup. Apakah akan menikah, pacaran, lalu juga memiliki pasangan, atau hidup membujang. Lalu di satu sisi akan berwirausaha atau akan bekerja dengan orang lain. Ya. Lalu akan studi lanjut atau cukup S1 saja. Jadi pada usia ini nampaknya tugas-tugas perkembangan itu datang secara Dan dia bersamaan. harus menentukan pilihan begitu ya, berkaitan dengan eksistensinya. Iya, jadi biasanya mulai mempertanyakan, ini nanti betul-betul saya atau bukan ya? Ini identitas saya atau bukan, begitu ya? Lalu juga dia mulai mempertanyakan ini tujuan hidupku memang di sini atau bukan ya? Ini yang saya capai itu memang mencerminkan saya atau bukan? Lalu dia juga mulai membanding-bandingkan dengan teman-temannya. Lalu juga, wah, kok saya ingin seperti dia? Ingin seperti dia, ingin. Jadi tidak punya gambaran sendiri tentang tujuan atau masa hidupnya. Dan repotnya kalau sampai tidak termotivasi untuk dia mengembangkan diri di tempat kerja, atau mungkin kalau dia masih studi melanjutkan studinya. Jadi merasa terjebak dalam situasi yang terombang-ambing. Hidupnya seperti apa? Salah begitu kah? Jadi salah. Ini kok enggak suka, itu kok juga tidak menyenangkan, itu kok juga bukan diri saya. Jadi dia terombang-ambing terus begitu. Itu apa bagian memang yang alamiah di usia-usia seperti itu kah? Sebetulnya tidak. Jadi sebetulnya kalau istilahnya dia betul-betul ada seorang konselor yang mendampingi, maka dari hasil-hasil tes psikologi, lalu dari konseling itu akan jelas bahwa misalnya, kamu berminat ini di bidang entrepreneur, cuma kamu kelihatannya kurang percaya diri untuk bisa melalui usaha ini. Nah, dia lalu meningkatkan kepercayaan dirinya. Misalnya dengan menghitung, pernah berhasil ini, akhirnya dia berani melakukan entrepreneur. Makanya ke konselor itu wajib. Karena untuk bisa tahu persis begitu kan. Orang yang tidak ke konselor, dia seringkali tidak punya data-data hasil tes psikologis, inteligensinya, lalu bakatnya, minatnya, lalu sikap kerjanya, tipe kepribadiannya. Nah, dia betul-betul istilahnya di hutan belantara. Di hutan belantara begitu. Di hutan belantara. Baik, itu makanya perlu ke konselor untuk bisa kita ditolong begitu ya, untuk melihat potensi-potensi diri dan sebagainya. Iya, betul. Kita lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang ke konselor itu wajib. Ke konselor itu wajib. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung. Saat ini kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh menyampaikan respon ataupun pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini, Pak Sanjaya, Dr. Stefanus, MSI, konselor, dapat dengan senang hati menyampaikan jawaban maupun juga respon dari para sahabat. Pak Sanjaya, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Mengapa ke konselor itu wajib begitu? Di ujung segmen pertama, Pak Sanjaya sudah menjelaskan ada fase di mana mengalami quarter life crisis begitu ya, dan apa-apa saja yang dialami dan mengapa sebetulnya itu bukan bagian dari nature ya. Karena itu ke konselor itu menjadi perlu untuk bisa mendampingi. Lalu kita masuk ke fase selanjutnya. Fase apa itu? Iya. Ini persoalan yang makin jelas di usia dewasa madya 40 sampai 60 tahun ya. Terutama beberapa ibu-ibu begitu ya. Beberapa ibu-ibu. Jadi beberapa remaja itu seringkali datang ke konselor. Dia berpacaran gitu ya, tapi setelah itu mamahnya atau ibunya itu betul-betul suka marah jadinya. Suka marah, lalu juga tidak tidak kooperatif lagi, lalu juga kayak merasa jengkel begitu. Waktunya kok banyak digunakan dengan pacarnya, lalu waktu dengan ibunya jadi berkurang gitu, lalu pergi terus, dicari sulit begitu. Jadi beberapa remaja merasa ini kok sejak saya pacaran ibu saya jadi aneh ya Pak. Nah itu ternyata ibu-ibu mengalami yang namanya sindrom sarang kosong atau emptiness itu ya. Suatu istilah yang menggambarkan kondisi pikiran dan emosi yang dialami oleh wanita dalam suatu waktu karena ditinggalkan oleh anak-anaknya, baik untuk menempuh pendidikan maupun menikah begitu. Merasa ada yang kosong begitu? Ada yang kosong begitu. Khusus untuk anak laki-laki apa bagaimana? Memang kasus-kasus yang saya hadapi kebanyakan anak laki-laki ya, apalagi kalau hubungan sebelumnya itu sangat erat, sangat kuat gitu. Semua diurus dari mulai bangun tidur semua ya, tiba-tiba kok hilang gitu ya. Nah, begitu, apalagi kalau itu anak tunggal begitu ya, anak tunggal atau mungkin hanya berdua, yang satu perempuan yang satu laki-laki, itu kebanyakan ibu-ibu mengalami hal ini ya. Jadi mudah tidak setuju kalau anaknya itu dating begitu ya. Lalu juga istilahnya kalau pulang itu biasanya terjadi pertengkaran. Kok lama sekali. Lalu juga ibu punya kebutuhan tapi kok misalnya minta diantar atau ditemani, tapi si anak kok tidak ada, begitu. Lalu dia juga merasa bahwa, loh, ini kok sekarang perhatian dari si anak lebih ke pacarnya daripada ke dirinya. Terbagi begitu ya. Terbagi begitu. Nah, ini jadi pada masa dewasa madya, nampaknya sindrom sarang kosong ini perlu untuk istilahnya diperhatikan. Oke. Perlu didampingi juga begitu ya? Iya. Sehingga ia bisa mengenali
apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Iya. Jadi apa toh sebetulnya? Apakah takut kehilangan? Ataukah mungkin bingung harus berperan seperti apa? Harus melakukan apa? Begitu. Lalu juga apakah kemudian ada loneliness, merasa sendirian? Begitu. Lalu juga khawatir kalau kasih sayangnya kepada anak ini lalu menjadi kayak dirampas oleh orang lain, begitu. Kehadiran perempuan lain. Iya, begitu. Ya. Nah, jadi apa? Dengan datang ke konselor, maka konselor akan bisa menerangi hal itu, ya, membuat hal itu menjadi lebih jelas, begitu. Lalu sebetulnya masalahnya di mana? Karena memang pandemi COVID-19 itu kan menimbulkan kecemasan yang laten, begitu. Jadi orang seringkali tiba-tiba merasa cemas tanpa tahu apa toh yang kira-kira memicu hal itu. Lalu juga seringkali pemikiran-pemikiran menjadi tidak rasional tanpa disadari. Nah, disinilah efek terkena pandemi begitu. Jadi gampangannya kayak takut ya, ketakutan dulu, takut ketular, lalu juga terisolasi cukup lama 2-3 tahun. Lalu juga kemudian apa istilahnya bergaul sangat akrab, sangat dekat dengan suami dan anak. Nah ini kalau sekarang anaknya sering pergi, kan dia juga masih terbayang, waduh nanti kalau padahal pandemi sudah berlalu ya. Tapi kalau anak saya kena pandemi atau ada apa-apa, jadi kadang-kadang secara otomatis ketika sang anak tidak ada di sisinya, dia akan merasa kayak khawatir, was-was begitu. Nah itu beberapa ibu-ibu tidak bisa mengendalikan dengan baik begitu. Itu 40 sampai dengan 60 ya ibu-ibu. Kalau yang lajang single di usia begitu mengalami apa itu? Apakah sarang kosong juga, tapi mungkin hal yang lain, tapi juga semacam loneliness? Kalau apa, yang lajang tidak mengalami sarang kosong. Jadi kalau yang lajang seringkali kalau mereka masih punya harapan untuk menemukan pasangan hidup, itu biasanya pesimis. Wah, usiaku sudah segini ya. Apakah masih ada yang tertarik dengan saya, begitu. Nah, hal inilah yang kemudian membuat dia jadi risau, gitu. Kadang-kadang jadi kerisauan lebih banyak. Kadang-kadang dia mau dekat pada seseorang, tapi merasa kok enggak pantas ya. Atau kadang-kadang tersedia pasangan, tapi juga khawatir, aduh, apa nanti kata orang ya, sudah usia segini kok menikah, begitu. Jadi apa? Bingung lah. Kebingungan inilah yang nampaknya perlu dibawa ke konselor untuk dia mencurahkan semua kerisauan hatinya itu, lalu dia menjadi lega, akhirnya bisa berpikir jernih. Untuk dia berani mengambil keputusan, oke, saya akan tetap melajang atau menikah. Tapi tanpa perlu diiringi dengan kerisauan seperti itu. Iya. Saja ya. Lalu kemudian memasuki, itu kan usia dewasa tadi ya, lalu memasuki usia lanjut. Nah, di usia lanjut ini ada dua pilihan memang. Menjadi orang tua yang putus asa, depresi, lalu merasa tidak berguna, sakit-sakitan, menyendiri, atau sebaliknya menjadi fully functioning person, menjadi orang tua yang berfungsi penuh, begitu ya. Ini ciri-cirinya adalah dia masih terbuka pada pengalaman baru. Jadi tidak, zaman saya dulu kayak post power syndrome gitu. Dulu saya begini, dulu saya begini. Tapi dia terbuka pada pengalaman yang baru, begitu ya. Lalu dia juga memiliki perasaan percaya kepada generasi muda, kepada orang lain. Dia jadi masih istilahnya memberikan tanggung jawab atau juga mungkin kepercayaan pada orang muda untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik, begitu. Lalu juga dia masih kreatif.
Menciptakan ini, menciptakan itu, atau mungkin kalau dia suka menulis, dia akan tetap menulis. Yang suka menggambar akan tetap membuat lukisan. Atau mungkin yang suka masak masih menciptakan masakan baru, minuman baru, begitu ya. Lalu dia juga betul-betul menghidupi eksistensi dirinya. Dia paham betul, saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Dia betul-betul bersyukur atas panggilannya, atas pekerjaan yang selama ini ditekuni. Dan dia tidak menyesal. Tidak menyesal. Bahkan dia istilahnya bangga. Begitu. Misalnya dia seorang guru, dia bangga sekali. Istilahnya selama bertahun-tahun mendidik anak SMA, anak-anak SD, dan mereka istilahnya bertumbuh dengan besar, lalu sukses, dan dia tidak menyesal tidak menjadi pengusaha yang kaya raya begitu. Tapi dia betul-betul saya bersyukur karena memang ini panggilan saya gitu. Nah, ada dua pilihan yang seperti itu. Nah, kebanyakan mereka memang mengalami depresi tadi. Merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Lalu dia sedih. Banyak cita-cita yang belum tercapai, banyak keinginan yang belum bisa dilakukan. Nah, kemudian mereka yang pensiun biasanya mencoba-coba hal-hal baru tapi yang merugikan, ya. Misalnya ini ada pensiunan yang tidak pernah dia membersihkan kolam mandi begitu. Lalu dia membersihkan, akibatnya besoknya flu, sakit gitu. Jadi mencoba hal baru. Mencoba hal baru gitu ya. Mencoba hal baru dengan berolahraga. Malah punggungnya sakit sehingga membuat pasangannya menjadi repot begitu ya. Jadi mencoba hal baru tapi yang nampaknya tidak diperhitungkan bahwa hal itu ternyata menimbulkan cedera atau menimbulkan sakit penyakit. Nah, itu karena itu tadi ada perasaan tertekan, merasa sedih, kok sekarang sudah tua tapi banyak hal yang belum dilakukan, banyak hal yang belum diperoleh, banyak hal yang istilahnya terlewatkan. Nah, makanya lalu berusaha kelihatan sangat sibuk. Bagaimana di usia yang udah jadi tetap merasa sibuk begitu. Nah, tapi lupa kalau usia sudah 60 ke atas. Tapi begitu. Bukan berarti di usia itu lanjut lalu kemudian tidak beraktivitas begitu kan? Enggak apa-apa kan, karena kan eksistensi itu kan bagian dari manusia, mau di usia manapun manusia ingin mengatakan bahwa ya saya masih berarti, saya masih bermakna begitu. Jadi kalau yang fully functioning tadi, dia mampu mengatur kegiatannya dengan seimbang. Ada waktunya dia istirahat, ada waktunya dia bersama dengan cucunya, ada waktunya dia bersama dengan istrinya, lalu juga ada waktunya beribadah, berdoa, berpuasa, membaca firman dan yang lainnya. Jadi semuanya betul-betul tidak kelihatan seperti kompensasi. Kalau yang orang kompensasi kelihatannya menerima banyak sekali tawaran kegiatan sampai kemudian dia kewalahan agar orang lain melihat dia itu sibuk. Oke. Wah, ternyata di situ masih produktif gitu ya. Ada pengakuan itu ya. Harus pengakuan begitu ya. Harus pengakuan. Baiklah, tadi sebelumnya Pak Sanjaya kan sudah menyampaikan tentang krisis perkembangan ya. Iya. Lalu kemudian ada hal yang Pak Sanjaya sampaikan tentang krisis insidental. Namun itu kita akan simak di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang ke konselor itu wajib. Ke konselor itu wajib. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung, dan narasumber pada episode kali ini, Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya, MSI, konselor pastoral. Bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, silahkan boleh sampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Pak Sanjaya, kita lanjut ya. Ke konselor itu wajib ketika kita mengalami krisis. Segmen 1, 2, ada krisis perkembangan. Krisis selanjutnya adalah krisis insidental. Krisis insidental itu seperti apa, Pak Sanjaya? Krisis insidental itu adalah peristiwa yang tidak terduga dan biasanya terjadi secara mendadak begitu. Lalu ada yang skalanya luas dan besar, tapi juga ada yang kecil ya. Misalnya skala yang luas itu adalah bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, lalu orang-orang menjadi kehilangan. Berarti yang mendadak begitu ya. Yang mendadak begitu. Atau juga itu bisa berupa kecelakaan. Jadi misalnya kecelakaan lalu lintas, baik di darat, mau di udara maupun di laut, sehingga tiba-tiba kehilangan atau mengalami kematian dari beberapa orang yang terkasih begitu. Lalu juga ada krisis insidental adalah misalnya orang-orang yang tiba-tiba karena krisis ekonomi lalu di PHK, kehilangan pekerjaannya, dan itu akan menimbulkan shock, kekagetan begitu, dan beberapa kematian yang mendadak itu sulit diterima oleh anak-anak, oleh orang tua, saudara dan yang lain, lalu menjadi kedukaan yang berkepanjangan, menimbulkan depresi, lalu juga kesulitan untuk move on, masih teringat terus kepada almarhum. Nah, kondisi seperti ini orang harus segera, bahkan wajib dan wajar kalau dia harus ke konselor. Dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti ini ya. Lalu kemudian ada krisis eksistensial. Ini suatu orang yang merasa bahwa hidupnya itu tidak nyaman lagi gitu ya. Pilihan hidupnya ini kok kelihatannya sudah tidak berarti lagi. Tapi pingin ganti pilihan kok tidak bisa begitu ya. Lalu juga dia merasa terikat untuk tidak bisa membuat keputusan begitu. Lalu juga dia bertanya-tanya, ini tujuan hidupku lalu jadi apa? Jadi kayak mirip layang-layang putus gitu terombang-ambing ke sana dan ke sini. Lalu dia juga gagal menemukan jawaban. What next ini? Apa yang harus saya lakukan? Lalu dia biasanya menjadi frustrasi. Beberapa orang lalu menjadi destruktif ya, lari ke minuman keras, ke narkoba atau dan lainnya, lalu hidupnya menjadi semakin rusak. Maka begitu awal terjadi krisis eksistensial, dia wajib untuk ke konselor, untuk menceritakan apa yang dialami dan bagaimana dia bisa pulih kembali ke tujuan hidupnya yang semula. Atau mungkin ada tujuan baru yang perlu rumuskan begitu. Ke konselor itu wajib begitu ya. Nah, ketika orang mau ke konselor begitu kan, orang juga kan ingin memiliki gambaran seperti itu ya. Konselor ini apa saja, bidang apa saja, lalu kemudian
keilmuannya juga seperti apa begitu. Karena mungkin saja ada orang-orang yang merasa ngapain sih ke konselor, apa gunanya dan sebagainya, karena mungkin belum mendapatkan peta yang jelas bahwa konselor itu apa saja, bidang apa saja, dan keilmuannya apa saja begitu. Iya. Jadi memang di Indonesia ada beberapa macam konselor ya. Konselor yang berbasis pada ilmu pendidikan, sehingga dia seringkali dikenal sebagai konselor pendidikan. Ini dia biasanya lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan konseling begitu. Lalu setelah lulus S1, dia ikut pendidikan profesi konselor selama 1 tahun. Makanya dia pengalaman praktik di sekolah itu banyak sekali. Menghadapi murid, orang tua murid, dan masyarakat, begitu. Nah, ketika dia ikut pendidikan profesi konselor, kompetensinya itu menjadi bertambah. Ya, dia makin mahir melakukan konseling individual dan konseling kelompok, begitu. Lalu dia juga mulai mampu melakukan konseling karir untuk tahu bahwa anak ini cocoknya melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ke rumpun ilmu eksakta atau ilmu sosial. Lalu dia cocok enggak untuk jadi dokter atau jadi insinyur atau mungkin menjadi pendeta dan yang lain. Maka itu banyak sekali di konseling karir. Lalu juga konseling krisis. Jadi dia mampu menangani krisis-krisis kehidupan, tadi krisis perkembangan, krisis yang insidental, lalu juga konselor krisis ya. Di sana. Kemudian konseling keluarga. Pasangan yang tidak harmonis, pingin bercerai. Nah, kemudian juga dia mampu melakukan cross-cultural counseling, konseling lintas budaya. Jadi misalnya pergi ke suatu daerah, di daerah itu ada permasalahan, lalu dia bisa menanganinya tanpa timbul konflik dengan budayanya, begitu. Nah, kemudian juga konselor yang berbasis ilmu pendidikan ini juga seringkali mengembangkan diri dengan mengikuti sertifikasi psikotes psikologi. Jadi dia berhak untuk menyelenggarakan tes psikologi pendidikan, tes inteligensi, tes bakat, tes minat. Lalu dia menemukan orang ini cocok untuk melanjutkan studi atau berkarya di karir apa. Ini konselor yang pendidikan. Jadi basicnya adalah ilmu pendidikan, lalu dia menempuh pendidikan profesi konselor. Makanya dia berhak untuk membuka praktek di bidang konseling individual, konseling karir, lalu konseling krisis, konseling keluarga. Pendidikan apa yang diperlukan bagi seorang konselor itu? Jadi agar bisa memberikan konseling yang tepat. Biasanya habis S1 Fakultas Ilmu Pendidikan itu, dia melanjutkan ke pendidikan profesi konselor. Di situ dia akan dilatih bagaimana memberikan konseling individual, lalu ada supervisi, lalu dia membuat laporan, kemudian dia mengadakan grup konseling, lalu disupervisi. Demikian juga dengan konseling keluarga. Jadi biasanya ada konselor senior yang menjadi supervisor untuk menunjukkan apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki untuk ke masa depan. Lalu biasanya juga ada ujian kompetensi. Apakah dia memiliki kompetensi sebagai konselor begitu. Nah, kemudian sekarang ini juga ada sertifikasi konselor yang perlu diperbarui tiap 5 tahun. Apakah skill-nya dia, pengetahuannya dia diperbarui 5 tahun, setiap 5 tahun. Jadi dia masih up to date atau tidak begitu. Iya. Lalu yang kedua itu psikolog umum. Jadi kalau kita mengalami krisis, kita bisa ke psikolog umum. Ini dasar ilmunya. Jadi selain ke konselor, ke psikolog umum ya. Dasar ilmunya adalah psikologi. Jadi dia sudah lulus S1 psikologi, lalu mengambil pendidikan profesi psikolog. Itu biasanya ada yang 2 semester, ada yang 3 semester. Begitu. Nah, di sana dia dilatih untuk
melakukan psikotes, lalu melakukan counseling, lalu juga melakukan terapi-terapi berdasarkan pendekatan-pendekatan counseling ya. Misalnya menggunakan psikoanalisis, menggunakan cognitive behavior therapy, menggunakan istilahnya gestalt dan teori-teori psikologi yang lain. Dan ini psikolog umum biasanya punya pengalaman praktek di pusat layanan psikologi. Jadi ketika dia mahasiswa, karena dia mungkin istilahnya pinter, lalu terampil, lalu diangkat jadi asisten. Nah itu dia biasanya mampu melakukan psikotes, memberikan training-training, lalu juga counseling begitu. Lalu juga psikolog umum ini biasanya punya pengalaman praktek di sekolah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi begitu. Lalu juga di perusahaan dan industri menjadi HRD. Yang dia istilahnya rekrutmen, lalu tenaga kerja ditempatkan di mana, lalu promosi, evaluasi kerja dan yang lainnya. Lalu juga psikolog umum bisa di puskesmas. Nampaknya ada beberapa gangguan kesehatan itu yang karena perilaku yang kurang pas. Makan berlebihan, ceroboh atau apa sehingga obesitas dan yang lain. Nah itu psikolog umum dapat menanganinya. Juga ada di rumah sakit, misalnya beberapa orang memutuskan untuk dioperasi, tapi kalau operasi itu ternyata membuat dia kurang cantik, kurang tampan, lalu apakah tetap operasi atau bagaimana dalam pendampingan seperti itu ya. Lalu juga bisa di gereja, karena beberapa jemaat juga mengalami permasalahan psikologis, di kepolisian, ya, jadi untuk istilahnya beberapa polisi itu juga tiba-tiba bunuh diri. Nampaknya mereka banyak meredam gitu ya permasalahan-permasalahannya. Nah, ini beberapa psikolog itu juga mengembangkan diri dengan mengikuti sertifikasi ya. Lalu akibatnya dia jadi ahli ya, misalnya sertifikasi di bidang soul drama yang banyak sekali menggunakan pendekatan kelompok, lalu juga dia melakukan sertifikasi psikologi forensik untuk membantu polisi. Jadi ada pengembangannya dari psikolog umum ini. Lalu yang ketiga, bisa datang ke konselor pastoral. Nah, saat mengalami krisis bisa datang ke konselor pastoral. Karena mereka memiliki dasar ilmu teologi. Jadi ada S1 teologi, lalu mengikuti pendidikan profesi konselor. Ya. Nah ini ada beberapa institusi yang sudah mampu melakukan pendidikan profesi konselor dan sertifikasinya nasional. Gitu. Lalu juga ada yang S1 teologi, lalu ikut asosiasi. Asosiasi misalnya Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia, ya dia mengikuti yang namanya Pastoral Counselor Training Formation. Itu berapa tahun? Itu selama kurang lebih 1 bulan begitu ya. Lalu praktikum yang dinamakan Pastoral Counselor in Training. Jadi dia praktikum selama 400 jam untuk menangani kasus-kasus, lalu melaporkannya, ada supervisi. Lalu membuat laporan kasusnya, kemudian ujung-ujungnya ada uji kompetensi. Jadi dia diuji, kalau memang lulus, maka dia berhak dilantik sebagai konselor pastoral. Begitu. Pengalaman praktik mereka adalah di gereja biasanya, di gereja-gereja atau di lembaga keagamaan, LSM begitu. Juga ada yang di sekolah. Di sekolah? Beberapa di sekolah Christian School itu biasanya dia punya konselor pastoral ini. Kerjasama dengan guru BK? Iya, kerjasama dengan guru BK itu untuk menangani permasalahan siswa. Juga ada yang di rumah sakit, itu biasanya ada kayak pastoral care begitu ya, yang mendatangi pasien lalu untuk mendampingi mereka begitu. Dan beberapa konselor pastoral itu mengembangkan diri dengan studi di luar negeri, lalu juga memperoleh sertifikasi di bidang psikologi sehingga mereka lebih kompeten begitu. Ya, itu yang ke konselor pastoral. Lalu satu lagi itu yang social worker. Ya. Mereka sebetulnya lebih bagaimana mengembangkan komunitas, tapi mereka sebetulnya memiliki ilmu konseling.
Jadi biasanya dasarnya ilmu sosial dan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan sosial itu S1, lalu mengikuti profesi kesejahteraan sosial. Ya. Atau ada juga yang memilih pendidikan profesi konselor. Kalau yang memilih pendidikan profesi konselor, ini biasanya dia jadi konselor dengan basic ilmu sosial. Ilmu sosial, basicnya ilmu sosial. Ilmu sosial. Tapi kalau yang ikut pendidikan profesi kesejahteraan sosial, itu dia akan lebih mengembangkan komunitasnya. Jadi misalnya yang miskin meningkat menjadi keluarga menengah, begitu. Atau mungkin komunitas yang terbelakang didampingi oleh pekerja sosial, lalu dia menjadi lebih maju, penghasilannya lebih tinggi, hidupnya lebih sejahtera, begitu. Jadi kalau social worker memang lebih kepada pengembangan community ya. Dan dia punya pengalaman praktek dengan anak-anak, dengan remaja, orang dewasa, usia lanjut, jadi cukup lengkap pengalaman mereka itu. Keluarga juga. Lalu juga komunitas dan masyarakat. Biasanya social worker dikenal sebagai pengembang komunitas. Pengembang komunitas. Baik Pak Sanjaya, kita tiba di akhir segmen ketiga dan sekaligus juga di akhir episode kita tentang ke konselor itu wajib ya. Pak Sanjaya boleh menyampaikan resume nih kepada para sahabat ke konselor itu wajib dan mengapa ke konselor itu wajib sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh para sahabat. Mari silahkan. Iya, jadi sahabat sekalian, konseling dengan konselor itu adalah wajar dan wajib ya. Kenapa? Karena kita ini mengalami krisis. Ada krisis perkembangan, lalu ada krisis insidental, lalu juga ada krisis eksistensial. Maka kita perlu sadar diri saat-saat krisis itu dan datanglah kepada konselor karena itu hal yang wajar dan wajib, mirip dengan mobil-mobil yang perlu diservis secara berkala. Dan jangan lupa pilihlah konselor yang kompeten, yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Anda. Sahabat dimanapun berada, kita tahu dalam hidup ini kita bisa saja mengalami berbagai macam krisis. Ya, para konselor, psikolog, ataupun juga pekerja sosial yang tadi Pak Sanjaya sudah sebutkan, itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong kita memetakan ya krisis-krisis yang kita hadapi, yang kita alami. Dan sumber pemulihan kita adalah Allah sendiri. Saya membaca Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Terima kasih untuk kesediaan Pak Sanjaya boleh hadir di studio dan berbagi bersama dengan kita pada episode kali ini tentang ke konselor itu wajib. Kita jumpa di episode yang akan mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.